Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Minarni, mahasiswi Universitas Terbuka Pokjar Sidrap. Hari ini saya akan memaparkan materi kelas 4, tema 7 tentang pola gerak lantai. Pola lantai termasuk salah satu hal yang paling diperlukan ketika mempelajari perihal sanitari, karena pola lantai dibuat untuk memberi keindahan dalam pertunjukan sanitari. Untuk mengenal lebih dalam tentang pola lantai, mari simak terus video berikut ini. Pengertian pola lantai. Pola lantai tarian adalah sebuah barisan, formasi, pola, ataupun garis yang dibentuk atau digunakan sebagai cara berjalan oleh para penari. Atau dengan kata lain, sebagai cara bagi para penari untuk melakukan rotasi serta perpindahan dari tempat satu ke tempat yang lainnya, bergerak ke berbagai posisi sebagai bentuk dari penguasaan panggung dan juga untuk menyelesaikan koreografi. Selanjutnya adalah fungsi pola lantai. Adapun fungsi pola lantai antara lain yaitu yang pertama untuk menunjukkan kekompakan para penari. Salah satu fungsi dari pola lantai yaitu untuk menata posisi dari gerakan tarian, membentuk komposisi dalam pertunjukan tari, dan juga menciptakan kekompakan dari para anggota penari. Selanjutnya, mempermudah perpindahan gerak penari. Apabila para penari telah mempelajari berbagai jenis pola lantai dengan baik, mereka bisa lebih mudah melakukan perpindahan gerak. Sehingga penari bisa memahami area mana saja yang menjadi area miliknya tanpa harus khawatir bertabrakan ataupun mengganggu area dari penari lainnya. Kemudian, penari tampak lebih energik. Pola lantai dapat membantu para penari untuk tampak lebih energik ketika berada di atas panggung. Banyaknya rotasi atau perpindahan tanpa adanya perencanaan pola lantai akan membuat tarian menjadi terlihat berantakan. Kemudian mencegah kekacauan. Jika tidak ada pola lantai, mungkin akan menciptakan kekacauan selama berada di atas panggung. Hal tersebut bisa terjadi karena saat para penari tidak mengetahui perihal kemana ia harus melakukan perpindahan gerak selanjutnya, maka mungkin saja terjadi tubrukan, tidak sengaja menginjak kaki, ataupun membuat kekacauan lainnya di atas panggung. Kemudian ciri khas. Pola lantai bisa menjadi sebuah ciri khas untuk suatu tarian dengan pola gerakan yang berbentuk horizontal, vertikal, diagonal, ataupun berbentuk melengkung. Jika sudah memiliki ciri khas khusus, tarian apapun akan lebih mudah dikenali dan diingat oleh para penonton. Selanjutnya yaitu jenis-jenis pola lantai. Pola lantai terdiri dari beberapa jenis antara lain yaitu pola lantai garis vertikal. Pola ini merupakan pola yang lurus dan memanjang. Nantinya, penari akan bergerak lurus dari depan ke belakang atau sebaliknya. Pola lantai garis vertikal juga bisa lebih dikembangkan lagi menjadi pola diagonal dan zigzag. Kemudian ada pola lantai garis horizontal. Pola ini hampir sama dengan pola lantai garis vertikal. Hanya saja bentuk barisan ini dibentuk dari kiri ke kanan atau sebaliknya, bukan dari depan ke belakang. Sama halnya seperti pola lantai garis vertikal, pola ini juga bisa lebih dikembangkan lagi menjadi pola lantai zigzag. Selain itu, juga ada pola lantai garis diagonal. Pola ini adalah pola yang membentuk garis menyudut ke arah kanan dan ke arah kiri ataupun sebaliknya. Jika menginginkan pola yang lebih rumit, bisa dikembangkan menjadi pola lantai yang berbentuk seperti tanda silang ataupun pola garis menyerupai huruf V. Kemudian yang terakhir ada pola garis lengkung. Pola ini berbentuk garis lingkaran, menyerupai huruf U, berbentuk angka 8, serta melengkung seperti ular. Selanjutnya ada contoh pola lantai dalam tarian. Yang pertama bisa kita lihat dari tari pendet. Tari pendet ini merupakan tari yang berasal dari Bali. Pola lantai yang digunakan yaitu pola huruf I, pola lantai lurus, serta menghadap ke samping kanan dan kiri. Selanjutnya ada tari saman yang berasal dari suku Gayo, daerah Aceh Tenggara. Pola lantai yang digunakan adalah pola lantai garis lurus vertikal. Kemudian yang ketiga ada tari jarangkepan atau jatilan. Tari ini berasal dari Ponorogo, Jawa Timur. Pola lantai yang digunakan yaitu pola garis melingkar, pola garis lurus ke depan, dan juga pola garis horizontal. Kemudian ada tari Bedaya Semang dari kota Yogyakarta.
Pola lantai yang digunakan yaitu gawang jejer wayang, di mana penari baris berjajar membentuk garis vertikal. Sedangkan gawang 3-3 yaitu 9 penari membentuk barisan lurus hingga 3 baris, dan gawang kalajengking. Yang terakhir ada tari piring yang berasal dari daerah Sorong, Provinsi Sumatera Barat. Tari piring ini menggunakan pola lantai garis lengkung dan juga pola lantai lingkaran. Itulah jenis-jenis pola lantai yang perlu kita ketahui sebelum mempelajari seni tari. Semoga bisa memberikan informasi. Terima kasih.